Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamdu. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamdu. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Adalah satu perintah untuk menegakkan wajah kehidupan ke arah satu dinul Islam, satu takdir yang bernama Islam. Dabbara yudabbiru takdiran, mengatur satu pengaturan yang bernama Islam. Allah yang buat kebijakan tentang itu. Tidak ada lain yang membuat kebijakan. Adalah satu din, satu takdir, satu regulasi yang sesuai dengan penciptaan manusia, yaitu di atas dasar kepatuhan. Tidak akan ada di dunia Islam kalau tidak ada kesediaan patuh. Dengan demikian, sejak kecil dipupuk kepatuhan oleh Madrasatul Ula, ibu sebagai sekolah pertama, hendaknya mendidik ke arah kepatuhan anaknya. Kemudian nanti seusia sekolah dibina lagi oleh petugas-petugas juga yang bismillahirrahmanirrahim, juga memupuk kepatuhan berikut kecerdasannya. Terus lebih tinggi dari itu dibina juga oleh orang yang bismillahirrahmanirrahim. Makin tinggi juga dibina oleh yang bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya kepatuhan ini menjadi satu kepatuhan oleh seluruhnya. Dengan demikian maka terjadilah keseragaman antara alam semesta dan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Menurut Allah lah apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini. Semua Allah ciptakan. Kemudian Allah perintahkan i'tiya tau'an au karhan. Keduanya menjawab ataina ta'i'in. Sehingga dengan demikian maka kita bisa nyaman hidup di atas permukaan bumi ini, nyaman bernafas, nyaman berjalan, nyaman dengan berbagai kegiatan, membuat berbagai bangunan dan sebagainya. Tentunya sangat berkaitan erat
dengan kepatuhan alam, sehingga semua menjadi serba mungkin dibangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Seyogianya kepatuhan ini ditiru oleh manusia. Sebab kalau lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bila dilanjutkan dengan wa in tuddu ma fi anfusikum atuhu yuhasibkum bihillah. Jika kalian mendemonstrasikan apa yang ada dalam diri kalian menjadi ucapan dan laku perbuatan, yaitu mencok di dalam diri kalian iman hak ataupun iman batil, atau kalian simpan di dalam hati itu iman hak dan iman batil, yuhasibkum bihillah, niscaya Allah membuat perhitungan dengan kalian perihal yang demikian. Setelah perhitungan itu, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Selanjutnya dia mengislah siapa yang dia kehendaki, yaitu yang berkehendak iman. Wa yu'adzibu man yasha, sebaliknya mengazab siapa yang dia kehendaki, yaitu yang berkehendak kufur. Jadi bedanya dengan alam semesta, di alam semesta tidak ada yuhasibkum bihillah, tidak ada yaghfiru bagi matahari, tidak ada yaghfiru bagi bulan, bagi bumi, bagi air dan sebagainya. Tetapi bagi manusia ada yaghfiru, ada yu'adzibu. Dengan demikian maka kepatuhan harus dijaga sejak kecil, dipelihara sejak kecil. Muru awladakum bisolat li sab'i sinin wadribuhum li ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat pada umur 7 tahun, serta pukullah pada umur 10 tahun kalau masih tidak melakukan sholat. Ini adalah satu pendidikan yang digariskan oleh Nabi Muhammad, yang seharusnya kita tanpa tawar-menawar lagi melakukan yang demikian. Selanjutnya, lanjutkan dengan pengisian pendidikannya, lanjutkan dengan baca Qur'annya, lanjutkan dengan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan itu, sehingga dengan demikian dibinalah kecerdasan. Di segi lain, kepatuhan harus terus dipupuk sehingga tidak terjadi orang cerdas tapi membangkang, orang jenius tapi jahat, orang yang otaknya cemerlang tapi jadi penipu, sehingga membuat onar kehidupan manusia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Kita sudah mempelajari al-imanu aqlun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Aqlun bil qalbi, datanya dirinya yang tahu. Begitu nanti iqrarun bil lisan, barulah orang lain punya data. Begitu iqrarun bil lisan, apakah dia yang dia omong itu kalamullah? Apakah yang dia omong itu
menjadi data kehidupan Rasulullah, ataukah yang dia omong itu kalam adullah, omongan musuh Allah. Setelah itu berbuat amalun bil arkan. Apakah amalun bil arkannya itu amalun bil arkan sunnah Rasul ataukah sunnah sayati? Disinilah nanti akan menjadi satu data. Kejahatan yang dilakukan akan menjadi data. Kebaikan yang dilakukan akan menjadi data. Sudah kita pelajari, yasiru wala tu'asiru, permudahlah oleh kalian, jangan kalian persulit. Tinggal kita bertanya pada diri, mana upaya-upaya memudahkan orang lain dari yang sudah dimengerti. Seseorang tahu persoalan, seseorang mengerti ayat Quran, mana data dia melakukan kemudahan untuk orang lain, mana data sedekah dia dalam berupaya menyebarkan ilmu. Harus ada datanya. Sebab kalau tidak ada datanya, hanya omong kosong. Apakah data berupa tulisan, berupa upaya-upaya kegiatan belajar dan kegiatan mengajar? Mana data sebagai orang yang berharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa datanya sebagai orang yang berharap demikian? Adakah dalam keseharian upaya-upaya itu atau tidak ada? Dan bila sudah menjadi data, itulah yang tidak bisa dihapus. Semua akan disyuting oleh malaikat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hendaknya dengan Al-Quran menurut sunnah Rasul kita berhitung pada diri. Sejak kapan? Sejak berkenalan dengan ilmu. Mau nunggu apa lagi? Apa mau menunggu pengumuman dari Allah? Pelajari ayat ini, pelajari ayat itu. Kapan akan ada pengumumannya? Apakah akan menunggu pengumuman dari Allah? Kapan dimulainya sholat? Sebab sholat sudah ada pada sunnah Rasul. Kita berkali-kali bercerita masjid adalah sunnah Rasul. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah. Kenapa tidak menggunakan Masjidil Haram? Dikarenakan Masjidil Haram didominir oleh asnam, dikotori oleh suraka, mereka yang membuat kebijakan selain kebijakan Allah, dilambangkan dengan asnam. Dan ini sudah diceritakan oleh ayat Quran sejak Nabi Nuh, dan Su'an, Yagus, Ya'uq, wa Nasr. Itu nama-nama tokoh yang menentang Nabi Nuh, dirupakan sebagai patung-patung. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sebelum masuk Madinah, mencolok dulu di Kuba.
Di sana bikin masjid sederhana, atapnya dari pelepah kurma, tempat duduknya batu. Tapi mesti kita ingat, di sana tidak ada asnamnya. Di sana tidak ada asnamnya. Di sana tidak ada surupan. Di sana tidak ada yang turut campur membuat kebijakan selain kebijakan Allah. Nabi Muhammad masuk Madinah, bikin Masjid Nabawi. Di sana tidak ada asnam. Di sana tidak ada yang membuat kebijakan selain kebijakan Allah. Seluruhnya kebijakan Allah menjadi sunnah Rasul. Setelah itu menjadi data, menjadi kenyataan. Kehidupan cerdas. Setelah menjadi data, kehidupan siap berkorban mimma razaqnahum yunfikun. Setelah data yuqimuna sholat, maka tegaklah di Madinah, barulah kembali ke Mekah. Dibersihkanlah asnam, dibersihkanlah patung-patung, hanya tinggal Ka'bah yang berfungsi sebagai lambang dari komandan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamdu. Dengan demikian, maka Nabi Muhammad walladzina ma'ahu, dengan para pendukungnya, tidak melakukan yatasawwarunallaha kasasiyatin tastahiqul injab. Tidak melakukan satu pandangan, satu anggapan bahwa Allah adalah figure to be admired, tokoh untuk dikagumi. Tetapi Allah adalah komander. Allah adalah komandan yang mempunyai komando-komando positif ke arah pembangunan kehidupan indah di dunia ini, menjadi penyelamat setiap diri, penyelamat setiap keluarga, penyelamat setiap bangsa, penyelamat setiap manusia yang mau hidup dengan itu. Ada data pengorbanan mereka, mimma razaqnahum yunfikun. Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang telah menciptakan mereka. Datanya ada. Ini manusia. Summa razaqakum. Selanjutnya memberi rezeki pada kalian. Datanya ada. Sekian miliar mulut mereka memakan makanan yang Allah rezekikan, menjadi faktor penunjang kepada mereka. Ikan di laut tidak pernah ada yang nanam. Ikan di laut tidak pernah ada yang memberi makan. Tapi ternyata tidak habis-habis. Satu butir jagung ditanam menjadi 500 butir. Yang nanamnya setelah sekian lama mengurus, tidur aja di rumah. Jagung tumbuh, ditumbuhkan oleh Allah. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ada datanya. Summa yumitukum. Kemudian dia Allah mematikan kalian. Datanya ada di belakang saya, ada di hadapan saudara-saudara. Itu kuburan-kuburan data
tentang manusia yang telah Allah matikan. Summa yuhyikum, selanjutnya dia menghidupkan kalian. Datanya jangan ditanya sekarang, kita belum pernah mengalami. Datanya nanti saja pada waktunya. Sebab bagi kita masa kuburan saja masih gaib. Atahul malakani, datang dua malaikat. Payuk indanihi, kemudian mendudukannya. Tidak sampai otak kita bagaimana di dalam kuburan bisa didudukan, sedangkan kuburan itu sempit. Seperti apa mendudukan itu? Kita angkat tangan untuk menggambarkan. Nanti saja pada waktunya. Di saat itu didatangkan seseorang. Kemudian malaikat bertanya, Anda kenal ini? Kalau dia mukmin, kenal. Itu adalah Muhammad Rasulullah. Kalau dia bukan mukmin, tidak kenal. Bagaimana itu bisa mengenal Nabi Muhammad? Kalau yang hidup sekarang bertemu saja belum. Itu belum bisa kita lacak. Hal-hal dalam hidup saja banyak yang dulu belum terlacak, sekarang baru terlacak. Pada tahun 20-an mustahil kita ngobrol berhadapan muka dengan kawan kita yang ada di seberang laut, bahkan di luar negeri. Tetapi sekarang ada datanya. Bagaimana itu jalannya? Gambar dari sana sampai ke sini nggak tahu. Kabelnya juga nggak ada. Kalaupun kabel pakai kabel, jalannya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ada datanya. Kita sekarang bisa berdiskusi urusan ilmu. Orang di Bandara Harapan, ada peserta di Sulawesi, ada peserta di Kalimantan, ada peserta di Medan, ada peserta mungkin di luar negeri juga bisa. Sudah ada datanya. Jadi dengan demikian maka Allah bertanya, fahal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'in. Apakah suraka kalian, pentolan kalian bisa melakukan itu? Pentolan yang membuat kebijakan selain kebijakan Allah, ada yang membuat itu? Menghidupkan manusia, memberi rezeki manusia, mematikan manusia, kemudian menghidupkannya. Adakah yang bisa begitu? Coba pikir. Allah lah yang bisa. Dengan demikian maka ucapanlah baik ketika orang melakukan tawaf, yang arti kamusnya, lihat di kamus Al-Munawwir, labbaik, aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu, sambil melambaikan tangan ke Ka'bah. Dengan demikian maka kita mengatakan Ka'bah adalah lambang dari komandan. Komandan memanggil, mereka datang, kemudian bertawaf. Mereka akan bersedia menerima perintah-perintah dari komandan. Untuk apa? Untuk hidup patuh di muka bumi ini dan menyebarkan kepatuhan kemana-mana. Dengan demikian maka orang tawaf mengelilingi Ka'bah, orang sholat menghadap Ka'bah, maka sholat adalah upacara kepatuhan kepada kebijakan pencipta. Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan sebelum ada di pihak Ka'bah, tidak di pihak asnam. Dari mana? Ya, Nabi Muhammad.
ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berarti jangan sampai ikut-ikutan ada di pihak asnam. Beradalah di pihak Baitullah. Dengan alhamdulillah, sama dengan satu apresiasi kepada fungsi Allah sebagai Rabbil Alamin, sebagai pembimbing semesta kenyataan, alam semesta ataupun budaya manusia, sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim yang dengan rasa sayangnya merancang lagi memastikan kalau tidak ada rancangan dan kepastian, semua tidak akan ada. Kita tidak akan ada, jannah tidak akan ada, nar tidak akan ada kalau tanpa rancangan dan kepastian Allah. Kemudian mengapresiasi yang terakhir, Allah sebagai Malik Yaumiddin, sebagai penguasa. Yaum sama dengan periode, din sama dengan regulasi, sama dengan penata. Alam ditata, alam dikasih regulasi, berlakulah regulasi itu di dalam yaum, di dalam periode tertentu sampai dengan nanti hancur. Kemudian budaya manusia, ada budaya patuh, ada budaya membangkang, semua di bawah kuasa Allah. Nabi Musa berdakwah itu atas perintah Allah. Dikejar oleh Fir'aun atas perintah setan. Kan hidup ini imma syakiran wa imma kafura. Syukur bisa, kufur bisa. Oke, bisa kufur, bisa syukur. Tetapi bila nanti melanggar batas, Allah akan bertindak. Apa tindakan Allah? Tenggelamkan saja itu Fir'aun beserta bala tentaranya di Laut Merah. Abraham mau kufur, kan imma syakiran wa imma kafura. Kenapa tidak boleh? Boleh. Tapi kalau melanggar batas, mau merusak Ka'bah, nanti dulu Allah bertindak dengan arsala alaihim tayran ababil. Dengan demikian maka semua terikat ke Allah. Tidak ada yang terikat ke Allah. Hari ini kaya raya, besok tergeletak di kuburan, tidak bawa apa-apa. Begitu mau nonton, kebaikannya juga tidak ada datanya. Begitu mau nonton, bagaimana dia misalkan mencerdaskan orang, tidak ada juga datanya. Dengan demikian, maka sebagai perhatian bagi kita, Idul Fitri dengan takbirnya adalah satu pernyataan tentang Allahu Akbaru minas syuraka. Allahu Akbaru min Fir'auna. Allahu Akbaru min Abi Jahlin. Allahu Akbaru min Namrud. Wa ma ila dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Di dalam ucap dan takbir ada la ilaha illallah. La artinya tidak. Ilahun menurut kamus ma'budun, yang diabdi, illa kecuali Allah. Allah. Tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Ini adalah solution to all chaos. Solusi dari segala kekacauan. La ilaha illallah halun likullil fawdha. Segala kekacauan diselesaikan oleh la ilaha illallah. Ada koruptor, bagaimana agar jangan merugikan masyarakat, selesaikan dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang diabdi kecuali Allah.
akan berhenti. Siapa yang berkhianat, selesaikan dengan la ilaha illallah, akan berhenti pengkhianatannya. Ada KDRT, dengan la ilaha illallah akan berhenti KDRT-nya. Kalau tidak berhenti, sama dengan tidak paham apa itu la ilaha illallah. Sangat sederhana. La ilaha, tidak ada yang diabdi illallah kecuali Allah. Dengan kalam sederhana ini, maka kita lanjutkan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidup mengabdi hanya menurut kebijakan Allah. Minta maunah hanya kepada Allah dalam kaitan dengan Allahus Samad. Nabi ditanya, Mas Samad as-Samad alladzi yasmaru ilaihil khalqu fil hawa'i. As-Samad adalah seluruh makhluk mengarah kepadanya dalam kebutuhan, sehingga kula yaumin wa fi sya'nin, di setiap saat dia Allah ada dalam urusan. Ngurus manusia, ngurus hewan, ngurus rumput, ngurus jagung, ngurus angin, ngurus laut, semua diurus. Sehingga dengan demikian, inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang berbuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Semua ini semoga jadi peringatan bagi diri kita. Ramadan sudah tidak ada, paling bertemu Ramadan tahun depan. Semoga masih ada umur, kita bisa mengisinya Ramadan yang akan datang, tidak lalai seperti Ramadan yang lalu. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna muqimis shalat wa min dhurriyyatina faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana munfikina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan. Allahumma ansur man nasara rusulaka. Allahumma ansur man nasara rusulaka. Allahumma ansur man nasara rusulaka wa ahlik man akhraja rusulaka. Allahumma askinal arda min ba'dihim bi amnin wa salamin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.